Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, sebelum kami mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami mau merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Terus pimpin dan ajar kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema First Degree Evil. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mika pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Ada sebuah ukuran kejahatan, terutama dalam hal pembunuhan, yang dibedakan satu dengan lainnya. Ternyata, hukum di negara-negara tertentu mengenal ada yang disebut sebagai pembunuhan tingkat pertama, first degree murder, atau pembunuhan yang dilakukan dengan disertai perencanaan. Dan kejahatan ini dibedakan dengan pembunuhan yang lainnya, seperti self-defense dan lain-lain. Inilah kejahatan yang oleh hukum di negara-negara tertentu seperti di Amerika akan mendapatkan ganjaran dengan hukuman mati. Pada zaman Mika, ada sebuah perkataan keras yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Mika demikian. Mika pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Mari renungkan sejenak apa yang baru saja kita baca. Ada kejahatan yang timbul seperti sebuah kesempatan yang tiba-tiba menemukan kesempatan untuk berbuat curang by default. Tiba-tiba terdesak untuk berbohong. Tiba-tiba tergoda untuk marah. Semua itu membuktikan betapa rapuh dan lemahnya karakter kita di hadapan Tuhan. Segera bertobat dan sangkali kedagingan kita sendiri. Namun ada juga kita temukan, mungkin pada diri kita sendiri, kejahatan yang kita rencanakan, by design. Kita mempersiapkan untuk sebuah rencana berbuat curang, merencanakan untuk berkhianat, merencanakan perzinahan. Semua itu mulai ada di dalam pikiran kita terlebih dahulu. Entah sengaja atau tidak sengaja, perencanaan yang kita buat itu sesungguhnya membuktikan betapa cacat karakter itu sudah mulai menggerogoti hati nurani kita. Sudah ada niat hati untuk berbuat dosa. Pandangan firman Tuhan sangat jelas dalam hal ini. Bahkan pemazmur berkata di Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18 demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Pagi ini, belajarlah terbuka di hadapan Allah kita. Biarkan Dia menyelidiki hati nurani kita, supaya kita jangan berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati dan kembali mengingatkan setiap kami, agar kami terus menjaga hidup kami, menjaga hati kami, menjaga karakter kami, agar kehidupan kami
terus berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.